Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Agama Islam dan Kemuhammadiyahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarung Cahyani, saya moderator, dan di sini saya akan memandu jalannya presentasi kelompok kami yang beranggotakan Dea Tiana, Rika Ridayanti, Rifki Fajril Firdaus, Alun Adisti, Muhammad Arif Primandito, Seli Septiana, Sarah Nur Cahyani, Koriyah Dwi, Uswatun Hasanah, Muhammad Irfan, Ketut Yogi, Wafika Sekar, Siti Zainun Rul, dan Tafta Rufaidah. Selanjutnya, untuk pembaca materi makalah, saya persilakan. Syirik zaman modern. Syirik menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah atau menduakan Allah, padahal sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Secara umum, syirik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Syirik dalam rububiyah, keyakinan dan ikrar bahwasannya sesuatu selain Allah mampu menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta dan seisinya, memberikan rizki, memberikan manfaat dan bencana, memberikan banyak hidayah, mematikan dan menghidupkan, dan lainnya yang termasuk rububiyahnya Allah. Rububiyah Allah mengesahkan Allah dalam 3 perkara, yaitu penciptaannya, kekuasaannya, dan peraturannya. Yang kedua yaitu syirik uluhiyah. Keyakinan dan ikrar bahwa ada selain Allah yang dapat diibadahi atau disembah, seperti minta pertolongan pada jin untuk mendapatkan uang dengan cepat. Yang ketiga yaitu syirik asma wa asyifat, yakni menyamakan antara Allah dan makhluknya dalam masalah asma wa sifat, seperti menyamakan sifat-sifat zatiyah Allah. Sifat-sifat zatiyah Allah itu seperti wajah, tangan, mendengar, melihat, dan sebagainya, yaitu sama dengan sifat makhluknya, atau memberikan sifat-sifat yang khusus bagi Allah untuk makhluknya, seperti meyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Allah tidak bisa digambarkan dengan apapun di dunia ini. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Syirik akbar atau syirik besar, yaitu syirik yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Syirik akbar ini dibagi menjadi 2, yaitu 1. Zainun jali atau tampak nyata, yakni perbuatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, atau baik Tuhan yang berbentuk berhala, binatang, bulan, matahari, batu, gunung, pohon besar, sapi, ular, manusia, dan sebagainya. Demikian pula menyembah makhluk-makhluk gaib seperti setan, jin, dan malaikat. Yang kedua yaitu ada batinun khafi atau tersembunyi, yaitu seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal. Setiap orang yang menaati makhluk lain serta mengikuti selain dari apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, berarti telah terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan. Syirik zaman modern. B. Syirik ashar, syirik kecil. Syirik ashar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni Allah jika pelakunya segera bertaubat. Seorang pelaku syirik ashar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertaubat. C. Mantra. Mantra yaitu mengucapkan kata-kata atau gumam-gumam yang dilakukan oleh orang jahiliyah dengan keyakinan bahwa kata-kata atau gumam-gumam itu dapat menolak kejahatan, atau dengan bantuan jin. D. Sihir. Sihir termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan. Peramalan atau tanzim. Peramalan ialah menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal gaib pada masa-masa yang akan datang, baik itu dilakukannya dengan ilmu perbintangan, dengan membaca garis-garis tangan, dengan bantuan jin, dan sebagainya. F. Dukun dan tenung. Dukun ialah orang yang dapat memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa yang akan datang, atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Adapun tukang tenung adalah nama lain dari peramal atau dukun, atau orang-orang yang mengakui bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang gaib dengan bantuan jin atau setan,
atau dengan membaca garis tangan. G. Bernazar kepada selain Allah. Dalam masyarakat, masih dijumpai seorang bernazar kepada selain Allah. Misalnya, seseorang bernazar, jika aku sembuh dari penyakit, aku akan mengadakan sesajen ke makam wali. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang sesat. H. Riya. Riya adalah beramal, bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Riya termasuk syirik. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu persekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik kafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sabar. Banyak contoh syirik pada masa modern yang dapat kita ketahui. 1. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. 2. Tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makanan seimbang atau olahraga teratur. 3. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain. 4. Panen melimpah karena keprofesionalnya mengolah tanah pertanian. 5. Anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. 6. Ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. 7. Kesyirikannya mempertuhankan undang-undang bikinan manusia atau syirik undang-undang. Cara menanggulangi syirik di masa modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lainnya A. Memperdalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta ajaran Allah yaitu Islam. B. Terbiasa kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. C. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. D. Tindakan preventif, yakni usaha menjauhkan diri dari bahaya syirik. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. 1. Menghancurkan seluruh amal. 2. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pelakunya diharamkan masuk surga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.